warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak ibu semuanya? Jangan 3 hari. Abang-abangnya kantornya itu pakai gitu. Oke, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya kita tengok dulu bos kita, bawa meja, bawa laci, kira-kira ada sampah nggak? Kalau nggak ada, oke, bersih. Dari satu tuh Mbak ambil. Kan biasa bisa-bisa dan anak ibu kurang kenal ya. Oke, kalau bersih nyaman, kira-kira enak tak belajar? Lebih enak jorok atau bersih? Bang, lebih enak jorok atau bersih? Bersih, nyaman, kita belajar itu enak. Oke, sebelum ibu mau absen dulu ya. Siapa anak ibu yang nggak datang hari ini? Ada berapa? 1. Datang berapa? Tadi 29 ya? Berarti yang ada apa? Ini 3 di sini. Berarti 32. 29 ya? 31. Berarti yang ada 2 orang. Kemana yang 2? Ada kabar yang sakit, izin sakit. Absen. Mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung ya. Lain kalian anak ibu semuanya. Kalau nggak dapat tuh izin. Atau titipkan pesan sama temannya. Sama siapa tuh dulu. Itu namanya adab. Dalam agama kita itu namanya adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun anak ibu pintar, tapi kalau adabnya kurang. Kalau adab itu apa? Adab itu sama kita menghargai orang lain. Orang yang lebih tua. Ada yang ngobrol ya? Abang bukan di ibu depan. Itulah namanya adab tadi bang. Mendengarkan orang yang berbicara, mau dia tua, muda itu namanya adab juga. Jadi kalau ada yang mulainya 100 dirapot, tapi dia ada yang kecil atau sedikit, sama aja. Apa tugasnya dari itu sebagai kepala berbicara? Untuk memperbaiki agama dan akhlak ada manusia. Jadi anak ibu harus yang pertama kali yang diperbaiki itu ada. Walaupun semuanya itu bagus, semuanya luar biasa ibu suka. Oke, kita doa teman kita yang nggak hadir supaya besok bisa hadir ya. Minggu yang lalu kita pernah belajar tentang kitab Allah. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Ada berapa kitab yang menceritain ini? Ada? Ada? Yang pertama kitab apa? Tahu? Nah, yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga
pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ibu akan mampu menjadi generasi pencinta Al-Quran. Cinta apa? Al-Quran yang K-pop ya bang? Cinta Al-Quran. Bercanda. Kamu manis sebenarnya, tapi kan kamu sambil bercinta lah. Bisa gitu. Manis suka ya? Sebenarnya itu manis. Oke, yang kedua tujuannya ibu harap kalian mampu menerapkan sikap atau mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga harus rajin baca Al-Quran, jangan males. Siapa sih yang udah bukan? Banyak. Kalau gitu harus rajin ngaji Al-Quran. Al-Quran itu satu. Jadi harus sebulan selesai Quran. Quran bisa? Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian manfaat pembelajaran kita adalah setelah belajar ini, barang kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mampu membaca Quran setiap hari di rumah. Bisa? Setiap hari baca Quran minimal 1 kali sehari. Maghrib minimal sekali dibacanya apa? Apa? Mantap. Apa? Saya buka. Bagus. Boleh? Apa yang dibuat biar tidak bagus? Tidak apa-apa. Bagus. Yang penting nih yang membacanya ada di sana itu isinya Al-Quran di juz berapa? Juz 30. Pintar. Oke, selanjutnya Ibu akan memberitahu judul besar pelajaran kita hari ini, yaitu tentang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran membacanya. Bohong kalau dibilang aku cinta lagi. Sama orang tua kita tapi kita sama Allah dulu. Kalau kita cinta sama Allah, kita sholat. Setelah bersyahadat, kalau besok udah syahadat ya dia sholat. Cinta sama Allah. Kedua, cinta sama Nabi Muhammad. Perjuangannya luar biasa membawa Islam masuk hingga menyebar di muka bumi. Yang ketiga, cinta sama siapa? Orang kedua. Alhamdulillah setelah itu cinta sama orang yang membawa dampak bagus bukan semuanya. Gak boleh cewek-cewek antar-antaran ya. Ya, cinta. Jadi mencintai Al-Quran. Oke? Setelah ini nanti akan membagikan lembar kerja yang nanti kalian akan ringkas, apa yang jadi juga nanti kalian bagi. Oke, Ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok audio, yang ini kelompok audio, yang kedua kelompok visual, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Ibu sudah membagi kalian sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Nanti Ibu akan memberikan lembar tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalian selesaikan tugas itu kemudian presentasikan ke depan. Bisa? Bisa. Kelompok audio.
membacanya, mempelajarinya, menerapkannya, dan memanjatkan doa kepada Allah SWT. Berikut adalah penjelasan lengkapnya mengenai cara untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran yang dapat diterapkan oleh setiap pemeluk agama Islam. Semua kelompok presentasi tepuk tangan untuk semua. Sekarang mari kita simpulkan cara menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Bagaimana tadi? Yang pertama, membaca. Yang kedua, walaupun kita berbeda, kita harus menghargai. Berbeda dengan orang lain yang agamanya nggak sama sama kita, kita harus saling menghargai. Dengan begitu kita akan menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nggak boleh kita berteman dengan misalnya non-muslim, agamanya misalnya Hindu, Buddha. Boleh nggak kita bilang kalau sama dia Hindu? Ya tidak boleh. Enggak, karena Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Oke? Selanjutnya nanti ada tugas yang akan diberikan kepada kalian. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari